anak-anakku, Bapak sebenarnya masih hidup. Bercanda deh. Kejam banget sih bercandanya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Up Channel. Di video kali ini Up Channel akan membahas sebuah film yang berjudul Orang Kaya Baru. Film ini merupakan sebuah film yang bergenre drama komedi yang mengisahkan sebuah keluarga yang mendadak kaya raya. Awalnya keluarga tersebut merupakan keluarga yang hidup pas-pasan, namun mereka tetap kompak selalu bersama-sama dalam keadaan susah maupun senang. Di sepanjang film kita akan diperlihatkan banyak sekali keseruan dan juga motivasi. Film ini dirilis pada 24 Januari 2019 lalu yang ditulis oleh Joko Anwar dan disutradarai oleh Odi Siharahap. Oke, tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Tika yang ingin berangkat ke kampus dengan menggunakan metro mini. Kemudian kita juga diperlihatkan seorang pria yang merupakan kakak Tika yang bernama Duta. Ini orangnya. Duta sendiri mempunyai mimpi untuk bisa menyewa gedung teater untuk pentas seninya. Lalu kita diperlihatkan juga Dodi yang merupakan adik dari Tika dan Duta. Dodi sendiri merupakan seorang anak yang sering dibully oleh teman-temannya karena Dodi berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tapi hebatnya, ia tetap kuat menjalani hari-harinya di sekolahnya itu. Mereka juga tinggal di tempat yang sangat sederhana. Namun itu bukan alasan untuk tidak bahagia. Mereka terlihat sangat bahagia dan kompak. Ketika itu, saat Tika ingin mandi, ternyata Dodi malah mandi dan berendam di bak. Dodi sendiri merupakan seorang anak yang agak jahil guys. Sampai-sampai bak mandi juga digunakan untuk tempat berendam olehnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat sedang makan malam, terlihat ayah mereka selalu mendapatkan bagian kepala ikan. Namun ayahnya tak pernah sedikit pun mengeluh. Malahan ayah mengatakan bahwa kepala ikan adalah makanan favoritnya. Saat makan malam usai, Tika mulai mengobrol dengan ayahnya. Kemudian Tika meminta maaf karena waktu itu pernah mengatakan bahwa ayahnya tidak pintar mencari uang. Pada suatu hari, Duta mengajak adik-adiknya untuk menghadiri acara pernikahan yang katanya ia diundang ke acara tersebut. Saat di pesta, Tika bertemu dengan pelayan yang bernama Bayu. Bayu sendiri merupakan seorang pekerja keras yang mempunyai berbagai macam profesi. Hal itu ia lakukan agar bisa membiayai kuliahnya sendiri. Keren. Ketika Duta bertemu dengan pasangan mempelai, ternyata di sini pasangan tersebut tidak mengenali Duta. Ternyata sebenarnya Duta tidak diundang di acara ini. Duta hanya ingin agar dirinya dan adiknya bisa makan enak dan gratis. Setelah ketahuan, mereka pun disuruh pergi meninggalkan acara tersebut. Kemudian adegan berpindah, terlihat bahwa ayah dan ibu sedang membahas Dodi yang sebentar lagi akan masuk ke SMP. Si ibu menyarankan agar Dodi sekolah di tempat yang biasa saja. Akan tetapi ayah Dodi ingin agar anaknya tetap belajar di tempat sekolah yang terbaik. Saat pagi harinya kita melihat Tika dan sahabatnya mempunyai sebuah rencana agar mereka dapat mengikuti lomba olimpiade supaya mereka mendapatkan beasiswa. Di kampus juga ada teman Tika yang bernama Risa dan Sasa yang merupakan seorang anak dari orang kaya yang sangat sombong. Tika juga sering dikerjai oleh mereka. Adegan berpindah ke sekolah Dodi yang memperlihatkan Dodi dikasih sepatu oleh temannya yang bernama Tobi. Awalnya Dodi menolak pemberian Tobi, namun akhirnya setelah dibujuk, ia pun menerimanya. Pada saat sedang belajar, tiba-tiba ada seorang murid yang mencari sepatunya yang hilang di kelas Dodi. Yang ternyata Tobi mengerjai Dodi. Tobi dan seisi kelas pun tertawa dan meledeknya. Dodi pun terlihat sangat sedih lantaran sepatunya itu sudah dibuang ke tempat sampah. Di sisi lain, Duta diundang di sebuah kafe untuk menemui Pak Anto yang merupakan seorang yang ingin mendanai teaternya. Akan tetapi Pak Anto ingin ikut tampil di teater itu. Tujuannya, Pak Anto ingin berkampanye karena Pak Anto merupakan seorang anggota dewan. Namun Duta menolak tawaran itu dan pergi meninggalkannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat mereka sedang makan malam, kemudian Tika berkata jika ia menjadi orang kaya, maka hidup mereka akan jauh lebih baik. Namun ayahnya menjawab kalau sebenarnya materi setiap orang itu sama, yang membedakannya cara mereka bersyukur. Ayah juga mengatakan jika uang sedikit pasti akan cukup, tetapi jika uang kita banyak, maka tidak akan cukup, yang mengakibatkan selalu ingin membeli barang-barang yang tidak terlalu penting. Saat makan malam usai, terlihat ayahnya sedang duduk di teras dan sambil tertidur. Tika pun menghampirinya dan berniat ingin memijat ayahnya. Namun, betapa terkejutnya Tika saat menyadari bahwa ayahnya telah tiada. Mereka pun sangat terpukul atas kepergian sang ayah. Saat di pemakaman, Tika kembali bertemu dengan Bayu yang beralih profesi menjadi tukang gali kubur. Saat malam harinya mereka berkumpul di ruang tamu untuk membicarakan tentang rencana sang ibu yang ingin menjual rumahnya agar bisa membiayai sekolah Dodi dan Tika. Saat keesokan harinya, mereka kedatangan tamu yang merupakan seorang pengacara yang ingin menyampaikan wasiat dari sang ayah.
pengacara memutar sebuah video dari sang ayah. Di dalam sebuah video ayahnya pun berkata yang ternyata ayahnya selama ini berpura-pura miskin. Melalui pengacaranya mereka bisa mengklaim uang ayahnya itu untuk kebutuhan fasilitas mereka. Jadi mereka harus menghabiskan uangnya. Jika uangnya sudah habis barulah mereka meminta lagi ke pengacara itu. Mendengar hal itu mereka pun sangat kaget, campur senang sekaligus bingung. Kemudian mereka pun pergi ke bank untuk menerima uang transferan pertama mereka, yaitu senilai 500 juta. Setelah mendapatkan uang itu, si ibu sangat histeris karena selama 21 tahun mereka menjalani hidup yang sangat susah dan sang ibu tidak mengetahui bahwa suaminya itu adalah seorang miliarder. Saat di luar tempatnya di es doger langganan ibunya, si ibu berniat untuk menghabiskan uangnya karena sesuai aturan jika uang habis maka ia akan menerima transferan kembali. Lalu sang ibu mengajak anak-anaknya untuk makan mewah di sebuah restoran. Pak Tarno pun diajak ikut makan bersamanya. Sehabis makan, mereka pun berbelanja untuk membeli semua kebutuhannya. Mereka membeli baju, sepatu, dan juga motor. Singkat cerita, ternyata Tika semakin dekat dengan Bayu. Ketika mereka berjalan bersama, tiba-tiba motor Bayu pun mogok. Mereka pun membawa motor itu ke bengkel. Ketika itu Tika melihat motor bagus di bengkel itu. Lalu Tika berniat untuk membelinya. Dan pada akhirnya Tika pun membeli motor itu dan membawanya pulang bersama Bayu. Sesampainya di rumah, motor itu pun diberikan pada Bayu. Namun Bayu menolaknya karena mengingat harga motor tersebut sangatlah mahal. Mereka pun sempat cekcok saat itu. Bayu juga mengatakan bahwa ia lebih suka membeli sesuatu dengan hasil keringatnya sendiri. Kemudian Bayu pun pamit pulang. Saat berkumpul di rumah, ibu mereka membeli perhiasan yang sangat mahal. Lalu mereka pun berkumpul di meja dan membicarakan soal uang yang sudah habis. Pada keesokan harinya, pengacara pun kembali datang ke rumahnya dengan kembali memutar video sang ayah. Sang ayah mengatakan bahwa mereka akan menerima transferan kembali senilai 15 miliar. Setelah mendapatkan uangnya, lalu mereka pun berencana untuk menghabiskan uang tersebut karena sang pengacara mengatakan bahwa kalau uang tabungan sang ayah tidak habis dalam jangka waktu 10 tahun, maka sisa uangnya itu akan disumbangkan secara otomatis ke orang yang membutuhkan. Kemudian mereka memutuskan untuk membeli rumah senilai 8 miliar rupiah. Dan mulai membeli semua perlengkapan rumah yang mereka butuhkan. Saat tiba di sebuah tempat pembelian perlengkapan, sempat dia dianggap remeh oleh pelayan. Lalu sang ibu mengatakan ke pelayan bahwa semua yang difoto anaknya ataupun didekatinya akan ia bayar semuanya, dan itu membuat pelayan di sana tercengang mendengarnya. Tak tanggung-tanggung, si ibu juga menyuruh security di toko itu untuk bekerja bersamanya dan akan digaji 2 kali lipat dari tempat ia bekerja saat ini. Singkat cerita, Tika menemui Bayu dan meminta maaf atas kejadian waktu itu. Dan kita juga akan diperlihatkan bahwa Bayu berhasil mendanai pementas teaternya itu dengan uang pribadinya sendiri. Singkat cerita, uang mereka pun habis kembali dan mereka pun akan mendapatkan transferan kembali senilai 15 miliar. Kemudian mereka mulai membeli kendaraan, tapi sayangnya sekeluarga tidak bisa menggunakan mobil. Alhasil mobil mereka didorong-dorong oleh security dari belakang. Gokil. Sementara itu kehidupan mereka sudah mulai berubah. Dodi sudah tidak lagi dibully oleh teman-temannya dan Tika juga mulai didekati oleh musuhnya di kampus. Sementara Duta sibuk mengurusi teaternya. Singkat cerita, Tika kembali diundang ke pesta Sasa dan juga Risa. Tika menghadiri acara tersebut bersama Bayu, tapi Bayu terlihat tidak nyaman berada di tempat itu. Ketika Tika mulai mempunyai banyak teman, Tika mulai lupa dengan sahabatnya yang selalu menemaninya di kampus saat itu. Sahabat Tika juga takut kalau lomba olimpiade itu gagal karena Tika selalu fokus dengan pergaulannya sekarang. Secara tidak sadar, Tika, Duta, dan ibunya mulai tergila-gila dengan materi yang menyebabkan Dodi harus terus merasakan kesepian di meja makan. Sampai-sampai Dodi menyuruh pembantunya untuk ikut makan bersamanya untuk menemaninya. Singkat cerita, uang mereka pun habis kembali. Kemudian pengacara memutar kembali video dari sang ayah. Sang ayah mengatakan bahwa tabungannya sudah habis karena tabungan sang ayah yaitu 30 miliar sudah mereka habiskan. Mendengar hal itu mereka pun mulai panik dikarenakan Duta membutuhkan 7 miliar untuk pementasan teaternya itu, dan si ibu juga sudah berjanji kepada para warga untuk menyumbangkan ke semua warga yang membutuhkan, sedangkan Tika tidak memiliki uang lagi. Saat di tempat teater, kru dan pemerannya ingin meminta bayarannya dulu jika Duta ingin mereka tampil. Di sisi lain, kita diperlihatkan Tika kembali diundang di acara pesta. Saat di pesta, ternyata Sasa dan Risa menggunakan ekstasi dan memaksa Tika untuk menggunakan ekstasi juga. Tapi Tika di sini berpura-pura menggunakannya, lalu kemudian membuangnya di toilet. Pada saat Tika ingin pulang, ternyata Tika mendapatkan kabar dari sahabatnya yang ingin berhenti kuliah lantaran sudah tidak mempunyai biaya lagi. Di sini Tika mendekati kembali sahabatnya untuk membujuknya agar mereka bisa meneruskan lomba olimpiade.
Saat hari Olimpiade tiba, di sini Tika juga mengajak Bayu, Sasa, dan juga Risa untuk menyaksikan temannya itu. Namun, pada saat lomba akan dimulai, tiba-tiba ada polisi datang untuk menangkap pengguna dan juga pengedar narkoboy. Polisi menangkap Risa dan juga Sasa, dan Tika dan sahabatnya juga dibawa oleh polisi untuk menjalani tes urin. Pada saat menunggu giliran, tak sengaja seorang pria menumpahkan urinnya ke tangan dan baju Tika. Saat sudah menjalani tes urin, mereka pun dinyatakan negatif oleh pihak yang berwajib. Di sini Tika meminta maaf ke sahabatnya karena olimpiadenya itu gagal. Namun sahabatnya tak mempermasalahkan hal itu dan memaafkan Tika. Di sisi lain, terlihat bahwa Duta sudah siap dengan pertunjukan teaternya yang mendapatkan suntikan dana dari Pak Anto. Namun suasana pun ricuh saat Pak Anto mulai berkampanye yang mengakibatkan acara tersebut kacau. Sementara sang ibu mulai membagikan sumbangannya pada warga yang ternyata ricuh di sana dan tidak bisa mengontrol warga yang mengakibatkan ada seorang anak kecil yang terluka saat itu. Sang ibu pun membawa anak kecil itu ke rumah sakit dan kemudian membawanya pulang ke rumahnya. Saat malam harinya, pengacara itu datang kembali dengan membawa seorang pria yang mengaku adik sang ayah dan mengatakan bahwa adiknya itu juga berhak mendapatkan warisan dari mendiang sang ayah. Saat itu ibu mulai bingung lantaran ia juga tidak tahu bahwa suaminya ternyata mempunyai seorang adik. Saat makan malam, mereka pun berbincang lantaran uang yang diberikan sang ayah sudah habis dan mau tidak mau mereka harus menjual semua aset yang mereka punya. Setelah mereka menjual rumahnya itu, kemudian mereka memutuskan untuk kembali tinggal di rumah mereka yang lama. Akhirnya mereka pun kembali menjadi keluarga yang seperti sedia kala dengan saling menyayangi satu sama lain. Namun tiba-tiba pengacara itu datang kembali menemui mereka, kemudian menunjukkan kepada mereka video dari sang ayah lagi. Ternyata sang ayah hanya berpura-pura saja mempunyai tabungan 30 miliar. Ayahnya menjelaskan kalau aku kasih tahu nominal tabungannya nanti tidak menjadi seperti yang ayah kenal lagi. Ayahnya mau kalau di saat kalian sudah menikmati harta, tapi kalian harus selalu bersama-sama karena mau bagaimanapun uang tidak bisa membeli keluarga, dan itu membuat mereka kaget karena mereka akan mendapatkan transferan kembali dan film pun tamat. Nah, bagaimana menurut kalian guys tentang film Orang Kaya Baru ini? Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan tentunya akan membagikan konten-konten yang lainnya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Oke, terima kasih.